Aduh, pada kemana ya? Jam 11 katanya udah mau live IG nih. Hari ini mau ngomongin masalah produknya tuh baru, tapi kok dokternya nggak datang ya? Mana ya? Saya udah tadi khawatir nggak jadi Instagram, live-nya ini gimana nih? Ya ampun. Maaf ya terlambat saya olahraga. Ramdan, kamu dari mana sih? Ini nemenin dokter. Dok, siang-siang. Waduh, Iya dong. siang-siang masih lari, masih olahraga. Iya dong. Terus gimana ya? Harus cari keringet dong. Yakin, Dok? Iya, biar sehat lah ya kan. Ya ampun. Terus dokter nggak khawatir mukanya hitam-hitam tuh? Mataharinya kayak apa nih? Jam berapa nih? Jam 11. Jam 11 ya. Udah mau menjelang makan siang, Dok. Wah, nggak khawatir dong. Soalnya kan saya tadi pagi udah minum suplemen antioksidan dari Yilum. Iya, yang kristal tomato itu. Jadi saya udah pakai sunblock, udah minum juga. Jadi ya udahlah, ada yang lindungin kan. Saya pikir dokter nggak datang. Oh, enggak. Aduh. Enggak datang dong. Jadi kita udah mau mulai lagi lah. Udah pada mulai belum sih nih? Udah mulai ya? Pian, udah mulai. Udah nih. Udah. Oh, oke. Ayo Dok, kita ini ini dokter. Aduh. Kan dokter keringetan pasti. Iya sih, panas banget soalnya. Ini udah live ya? Udah ya? Sorry. Oke. Halo, selamat siang Indonesia. Hore. Oh, hore ya. Selamat siang, selamat menjelang siang, selamat pagi sebenarnya ya. Jadi aku tuh tadi udah deg-degan ceritanya sebenarnya. Takut dokternya nggak datang. Ternyata dianya lari-lari pagi, tapi ternyata bukan lari-lari pagi sih, lari siang. Oke Dok, kita hari ini mau tampil, kita mau ngobrol masalah mungkin kendala yang kemarin dokter mau sampaikan ke semuanya nih ya. Oh, jadi keringat di underarm ya? Iya, kan dokter pasti kalau misalkan lari, emang dokter nggak basah-basah tuh ketiaknya? Nggak bau apa? Enggak dong. Kan udah pakai deodoran dari Yilum ini. Kenapa saya udah coba sekitar 2 mingguan ya. Kalau dibasah ya namanya keringat ya basah dong, ada. Cuman nggak bikin bau. Yakin Dok? Nggak bikin bau. Nah, terus dia nggak lengket Mbak, nggak lengket. Jadi kalau kita pakai deodoran yang spray, coba deh cek deh, pasti ada kandungan silika. Nah pasti pas kita seharian make, pas mandi tuh rasanya kayak di ketiak tuh lengket. Jadi kita butuh effort buat ngegosok supaya keangkat dong si material si deodoran tersebut. Cuman pakai Yilum nih enggak seribet itu yang masih digosok gitu. Nah efek dari silika sendiri kan bisa menyebabkan pigmentasi di kulit kalau lama-kelamaan dipakai. Oh gitu? Ya gitu. Dok, saya juga mau nanya nih ya, banyak banget deodoran yang ada nih, maksudnya di pasaran gitu. Dan mereka, maksudnya deodoran itu kan sebenarnya kan hanya untuk bau badan ya? Ya, pencegah bau badan biar supaya kita tuh juga nggak wangi lah ya gitu. Buat PD. Nah, ini kelebihannya dari si dokter yang tadi bilang, apa tadi namanya, deodoran Yilum ya? Ya, Yilum. Iya. Nah itu apa kelebihannya Dok? Selain dokter tadi bilang nggak ada salika. Oh ya. Wah, anginnya luar biasa nih. Mohon maaf ya teman-teman. Aduh, pecinta chin klinik ya sama rentut treatment. Tapi enak loh di sini kalau ngerasain natural Indonesia banget ya. Iya, jadi tadi nih kita kan mau podcast, terus saya sama tim kameramennya dari Redo Treatment, Redo Marketing Indonesia, pas ngelihat tempatnya asik banget. Jadi kita nyaman. Terus tadi kita makan gorengan dulu, duduk-duduk. Dan ini Bekasi rasa puncak Dok. Naik gak sih gorengan? Gorengan naik. Minyak gorengnya naik soalnya. Harganya. Aduh. Nah, yang saya mau tanyain juga Dok, apakah bau badan ini kalau kita makin banyak makan gorengan itu mempengaruhi nggak? Nah, itu penting juga tuh kayaknya. Gorengan dengan bau badan ya? Enggak lah, itu mah sepertinya bukan seperti enggak ada karasananya ya gorengan. Enggak ada ya. Buktinya orang yang enggak bawa badan makan gorengan baik-baik aja. Enggak ada dan mungkin belum ada studi klinisnya seperti itu. Nah, cuman mungkin kalau ke gorengan tuh lebih ke produksi minyak
di wajah atau lebih tinggi, dan di minyak di dalam darahnya ya, kolesterolnya bisa meningkat. Tapi kalau ke bawah badan enggak lah Mbak. Gitu. Nah, satu-satunya yang menghambat progres pertumbuhan bulu khususnya ketiak ini ada deodoran Ilum, karena dia mengandung grapeseed fruit extra, dia ada antimikrobanya untuk supaya nggak bau. Nah, dia juga ada kandungan yang menghambat, bukan bikin tidak tumbuh ya, salah loh, tapi lebih ke menghambat. Jadi pertumbuhan bulu itu lebih slow down gitu. Lebih lama ya dok ya? Biasanya berapa bulan dia tumbuh? Gak perlu berapa bulan, misalkan dia seminggu aja juga kalau yang memang tipikal rasnya dia cepat tumbuh banyak bulu atau memang banyak bulu ya akan cepat tumbuh juga bulunya. Cuman kalau rajin make lama-lama bulunya kayak nggak terlalu tebal, tipis. Halus ya? Ya halus, jadi kayak gitu. Nah, saya sih baru pertama kali ini nemuin salah satu deodoran yang kerjanya juga selain lightening, menghambat bulu itu loh. Karena kan capek juga ya, misalkan kita perempuan nih rasanya kayaknya nggak salah sih punya bulu ketiak, sebenarnya Tuhan ciptakan itu untuk mencegah bakteri juga, tapi karena saya tipe orang yang senangnya bersih ya, jadi rasanya kalau ada bulu-bulu yang di tubuh tuh kayak rasa nggak nyaman, jadi saya membutuhkan produk ini dan saya pakai gitu. Terus banyak sekali case datang ke klinik tuh karena ketiak hitam. Nah, banyak banget itu tuh masalah. Kita kan kalau pakai apa sih namanya tuh, baju-baju tank top ya, cewek-cewek yang enggak berhijab ya, atau dasteran kan ya. Di rumah kan. Iya, nah itu kita kan kalau ngangkat kayaknya nggak enak banget ya kalau hitam. Udah hitam bau pula. Gimana tuh cowok-cowok ya? Tambah bulunya lebat lagi. Itu gimana ya? 3 loh Mbak, hitam, bulu lebat, dan gitu juga bau lagi. Nah itu gimana tuh solusinya? Ya kan? Berarti dokter cuma pakai deodoran atau ada kombinasi treatment yang khusus nih? Yang kita nih, aduh netizen nih semua ya lagi pada pengen tahu nih pasien-pasiennya dokter. Coba dok jelasin. Terus yang pasti yang di Redo Treatment juga pasti dokter lain juga pengen tahu nih kenapa nih gitu. Dokter bisa memilih si Yelum Roll On ini dari Redo yang pasti. Jadi si Yelum ini ada kandungan baking sodanya. Tapi kalau misalkan dari deodoran lain kebanyakan klorin, Mbak. Klorin. Jadi kalau misalnya kita nyuci baju, baking soda juga salah satu untuk bahan baku untuk mencerahkan, membersihkan. Tapi masih dalam batas aman. Coba kamu bayangin deh, ketika kamu pakai klorin yang merek klorin, tahu ya? Iya. Nah, ke tangan pasti lebih panas kan? Iya, panas kalau banget. Baking soda masih aman, orang dia dipakai juga buat kue kok, buat makanan. Oh iya. Nah, si Yelum ini tuh mengandung itu, jadi jauh lebih aman ke tubuh kulit kan, gitu. Dan efek iritasinya pun rendah. Nah, terus dia ada kandungan zincnya dan juga ada kandungan grapeseed fruit extract itu yang bisa antimikroba, jadi nggak bau gitu. Sebenarnya kan yang bikin bau ketek itu karena ada bakteri kan, gitu, ada bakteri. Jadi itu sih yang paling utamanya. Nah, selain itu dia lighteningnya juga ada karotenoidnya yang bisa mencerahkan seperti Yelum oral, seperti itu. Berarti dokter selain Yelum, jadi ini kan deodoran nih kita pakai nih, ya. Terus Yelum tabletnya itu juga membantu juga untuk prosesnya. Ya seluruh, gak cuma masalah ketiak, Yelum oral bisa untuk antioksidan seluruhnya ya. Oh, yang kemarin kita sudah podcast itu bisa buat akne juga ya. Ya bisa buat akne. Dan yang pasti kalau untuk dari dalam itu bisa untuk mengurangi bau badan juga ya. Ngaruh nggak tuh dok? Enggak ke arah situ sih kalau untuk Yelum ke bawah badan, cuma dia lebih ke lightening sama lebih brightening untuk kulit. Seperti itu. Nah, yang saya butuhkan itu karena negara kita tropis loh, dan iya nih cuacanya lagi nggak jelas dia ya. Dia mulai masuk musim kemarau, jadi saya menggunakan itu ya untuk mencegah supaya ya mungkin kita akan tetap agak gelap kulitnya, tapi nggak terlalu jadi dekil, Mbak. Dengan minum suplemen kulit kan, jadi tetap terawat. Apalagi ya memang profesi saya seorang dokter yang di bidang estetika gitu kan. Jadi harus merawat lah seperti itu. Apalagi dokter sering olahraga ya. Ya, saya olahraga siang yang pasti ya. Soalnya biasanya kan orang olahraga subuh-subuh dong. Karena hari Minggu. Pagi-pagi. Saya hari Minggu karena kan lagi libur, jadi saya masih agak siang. Tapi kalau hari biasa saya subuh-subuh sih gitu. Nah, kalau dokter asik ya pagi-pagi tuh dia
pagi-pagi ya, subuh-subuh, siang-siang lari-lari. Tapi kalau kayak saya main piano, Dok. Minggu nyuci pakaian. Seru ya. Ya sih, Dok. Kembali lagi kita ke Yelum deodoran. Dok, ini di Indonesia yang dokter tahu ya. Untuk produk seperti ini ada nggak di produk lain yang dokter temukan? Apa mungkin dokter pernah dengar gitu? Kalau kita sih jujur ya, di Indonesia kita memang the first ya gitu, yang lagi muncul nih. Dan sekarang kebenaran di klinik-klinik tuh banyak banget yang nyari. Jadi kalau misalkan ada dokter-dokter yang mau cari roll on Yelum, mungkin nanti kita bisa ini nih, dokter bisa bantu kami untuk oh ini loh ternyata si produknya memang benar-benar bisa menghilangkan bau, terus yang kedua menghambat bulu. Itu yang penting. Nah, Dok, kalau misalkan dengan IPL, Dok. Ya. Nah, itu dokter bagaimana cara untuk mengedukasi si pasiennya? Karena kan yang pasti, saya kan udah pakai IPL, ngapain lagi saya harus pakai roll on? Nah, itu. Sekarang kan IPL itu tidak ada antimikroba. Sedangkan kita kan aktivitas seharian butuh berkeringat kan, pasti ada berkeringat. Betul. Kalaupun kita di dalam ruangan pasti rasanya daerah-daerah lipatan itu pasti tetap lembab, Mbak. Betul. Nah, iya. jadi basah ya pasti ya. Kalau orang karena dia basah akan terjadi gesekan dong. Nah, gesekan itu akan menciptakan yang namanya kehitaman. Ya nggak sih, kalau misalnya kita gatel deh, kita gini aja lama-lama jadi hitam kan. Nah, begitupun dengan ketiak, nggak sadar kita bergerak gini atau lagi nulis atau lagi ngetik kan pasti bergerak, itu menciptakan hitam sendiri. Nah, jadi dengan adanya lapisan si produk ini yang saya rasakan sih kayak lembab, jadi nggak cepet hitam, terus nggak bau gitu loh. Nah, kalau yang yang hitam nih ya, kita kan mikirnya hitam. Kadang-kadang kita pakai deodoran yang udah beredar nih, udah hitam, terus kita cara ngilanginnya kita bingung nih, Dok. Nah, kalau untuk Yelum ini kira-kira kalau misalkan memang si ketiaknya sudah hitam, ya, terus dia memakai dokter kasih resep Yelum nih deodoran, berapa lama kira-kira untuk menetralisirnya ya, atau bikin lebih cerahnya? Iya, itu berapa lama ya, Dok, kira-kira kalau dokter? Kalau misalkan estimasi udah hitam, saya nggak bisa menggaransi bahwa dengan Yelum ini akan lebih cerah, enggak kok gitu. Tapi harus diterapi dong, dibantu treatment juga, karena gini, bagaimana caranya kalau misalnya itu udah hitam, kita nggak lakukan treatment hanya dengan produk itu sih, saya pikir nggak seistimewa itu ya, dan nggak bisa janjikan seperti itu. Cuma paling tidak dengan adanya produk tidak mencegah dia tambah parah, ya gitu kan. Jadi tetap ada bantuan luar dalam lah ibaratnya ya, dari produk, dari tindakan treatment, nanti lama-lama kan terkikis hitam itu. Walaupun emang itu PR yang cukup lama, Mbak, nggak bisa cepat lah. Tapi kalau jauh lebih cerah kan kita lebih nggak insecure ya, nggak insecure. Kadang di depan suami, aduh lagi berduaan gitu, lagi begini terus pakai daster kan, terus ya ampun nutup lagi, nggak pede sekalipun sama suami loh, walaupun ya nggak, cuman kan tetap aja kayak kalau hitam tuh rasanya gimana gitu kan. Kayak gitu, namanya kita pengen kasih yang terbaik buat pasangan kan, seperti itu. Wah, berarti di klinik dokter nih ada menu baru kayaknya ya, buat pasangan-pasangan yang baru mau merit, kayak nih treatmentnya yang kayaknya yang paling laku nih. Nggak cuman pasangan buat merit, yang justru udah merit perlu itu, Mbak. Oh gitu. Perlu itu. Ayo, siapa yang mau merit? Ramdan? Merit lagi. Wah, berarti dokter memberikan, maksudnya dokter ini kan seorang yang mengedukasi ya, maksudnya ke pasien. Berarti dokter juga harus memberikan yang terbaik sama suami dokter sendiri. Oh ya. iya pasti. Oh gitu ya, Pak, benar nggak, Pak? Ada bapak di sini yang nonton. Ya, di sini netizen udah berapa banyak yang nontonnya? Aduh, banyak yang nonton. Kalau ada pertanyaan tolong improvisasi ke sini ya. Jadi dokter bisa langsung jawab. And yang pasti mana vouchernya, Ramdan? Kita Oke, audionya kita kurang kenceng nih. Ayo. Ada yang bilang, Dok, jadi karena penasaran ya. Mungkin karena ini anginnya ini menggelegar ya kan, beradem kita kan gitu. Iya. Jadi kita nih kebenaran di outdoor dan memang enak banget sih tempatnya gitu. Ya, supaya ganti suasana, Mbak. Iya. Nah, jadi buat yang apa nih, Dok, nanti? Ya, ini ada apa ya? Ada.
Ada yang buat Lumayan tuh. pertanyaan di sini. Kita dapat yang namanya, coba di zoom nih, teneng. Ya, ini Tiket ada nonton gratis. tiket nonton gratis. Satu orang itu dapat 2 Dua. voucher untuk pasangan kalian loh. Nah. Jadi selain kalian juga harus beli Yellow roll on biar nggak hitam dan nggak berbulu banyak ya. Kalian dapat Dan ini tidak juga bau loh, nih. Dan Mbak. tidak padu, tidak bau ya, tidak bau ya, tidak tidak bau bau. yang pasti. Aduh gue bau nih jadi malu. Jadi harus berobat kayaknya ya, Jie. Jadi ini nih apa namanya? Nih. Ya, dapat 3 orang ya. 3 orang ya, Dok 3 ya. orang. satu Jadi orang dapat tolong 2. yang apa namanya, yang pegang ininya ya, yang khususnya di Shin Clinic ya. Ini dapat 3 voucher. Pertanyaan nanti pas session terakhir ya, Dok. Ya. Ya, session terakhir. Jadi kalian tuh harus ngikutin dulu nih apa yang diomongin sama dokter ya kan. Terus si deodorannya ini apa sih fungsinya? Terus kalian pertanyaannya pokoknya tanya sebanyak-banyaknya sama dokter. Karena dokter ini baik banget. Dia tuh seneng loh. Karena kalau sampai malam aja jam 1 malam pasiennya bertanya, dia selalu menjawab. Karena dia baik banget gitu. Setelah saya buka handphone. Karena kan dari pagi sampai sore beliau itu pasiennya full banget. And pasti malam dia baru buka inboxnya gitu ya. Oke Dok, kita lanjut. Dok, saya mau tanya lagi nih ya. Kira-kira kalau ada yang bertanya, ini kalau misalkan dikombinasi, kan dia udah hitam tuh Dok ketiaknya tadi ya. Terus dikombinasi treatment, itu dengan kombinasi treatment apa selain dengan IPL? Kalau misalkan memang mau tahu Dok. Jadi kalau misalkan yang saya lakukan di Shin Clinic itu ada 3 kombinasi ya, dari produk di luar dan treatment. Treatmentnya itu biasanya selain IPL tuh biasanya saya menggunakan yang namanya silk pill ya Mbak. Dermal infusion. Kenapa? Jadi di dermal infusion tuh kan ada kayak tipsnya ya yang bisa untuk mengeksfoliasi ya. Betul, khusus untuk yang ketiak ya. Ya, ketiak mengeksfoliasi. Nah, kemudian dari saat eksfoliasi dia ada serum yang untuk kayak mencerahkannya kan, ada brightening Lumixil-nya ya. Lumixil ya. Gitu. Nah, itu juga membantu. Kenapa? Kalau misalkan kita lulur biasa, kan nggak ada tipsnya dan nggak ada serum kan, hanya lulur yang untuk mengangkat sel kulit mati. Tapi harapannya dengan dermal infusion silk pill ini dia dengan ada serum brightening yang Lumixil tadi dan alat tipsnya itu, jadi jauh lebih eksfoliasi itu jauh lebih dalam dan jauh lebih kuat ya, walaupun tidak iritasi. Karena saya udah coba nggak sakit sih gitu, nggak sakit. Wah, gitu. keren banget tuh. Gitu, Kapan nih kita bisa lihat treatmentnya, demo live-nya? Jadi selama ini kan kalau misalkan kita klinik kecantikan, kita kan cuma taunya wajah aja yang cantik. Nah saat ini kita ngomongin body kalian yang harus dirawat juga. Nah itu ternyata treatment Silk Pill tadi ya, Silk Pill, dan yang pasti kita pakai serumnya yang Lumixil ya Dok ya. Dikombinasi sama si roll on Yellow ya? Iya, setelahnya untuk home care-nya ya Mbak. Nah, maintenance-nya ya Dok ya? Ya. Karena kenapa sih kita ngadain ini? Karena memang banyak keluhan seperti itu di klinik-klinik. Jadi orang udah mulai aware bahwa nggak cuman sekedar wajah aja, tapi bagian-bagian yang seperti itu pun mulai aware karena merasa insecure. Sebetulnya insecure bukan karena nggak dilihat orang ini, bukan itu sih. Cuman mungkin beberapa orang yang tipikal seperti saya senangnya bersih ya. Ada sesuatu yang nggak nyaman dilihat, rasanya pengen buru-buru dirawat. Nah ya udah, itu solusi yang diberikan tanpa harus maaf ya, misalkan kayak chemical peeling itu kan ada resiko Mbak. Ya kan, resiko karena itu kan cairan kimia yang persentasenya tinggi. Nah gimana caranya kita mencari satu treatment yang minimal resiko tapi ada hasil gitu kan. Walaupun ya memang tidak secepat itu juga. Siapa bilang chemical peeling juga cepat? Enggak juga loh kalau udah hitam. Jadi kan tapi resikonya jauh lebih besar. Luka bakar ya kan, atau misalkan pasiennya terlalu sensitif malah jadi tambah hitam loh karena dia sensitif jadi merah kan. Bisa Mbak. Makanya akhirnya kita cari alternatifnya dengan tindakan silk pill dermal infusion ini dengan kandungan serum Lumixil tadi Mbak gitu. Ada kira-kira ada yang mau ditanyain?
Yuk, silakan. Ada masuk pertanyaan, Dok. Oh, Jadi ada yang tanya nih dok, Heeh. dok kombinasi antara PRP dan laser CO2 apakah efektif untuk mengecilkan pori-pori? Biasanya perlu berapa kali tindakan ya dok? PRP Oke. dan CO2. CO2. Kita lagi ngebahas underarm, Mbak. Iya. Nah, itu apa tuh tadi pertanyaannya untuk PRP. Mungkin ini ya dok ya, ini bertanya misalkan di wajah gitu. Oh, di wajah. Oke. Kalau ini pertanyaan di luar konteks Nggak acara apa-apa, kita, nggak apa-apa ya? Oke, ini kebenaran banyak yang bertanya nih, Oh. makanya. Jadi kebenaran dokternya ini adalah dokter expert di dunianya. Jadi Asik. mungkin di luar dari konten ini dia tetap bisa menjawab. Silakan, Dok. Untuk PRP sama CO tuh bisa aja sih dikombinasi, tapi tidak dalam waktu yang sama ya kalau saya ya. Jadi misalkan di jeda sekitar 1 bulan sekali atau 2 minggu gitu kan. Seperti itu sih untuk kondisi wajah ya kayak gitu. PRP dan CO2 itu bisa aja kok gitu. Kemudian ada satu lagi nih dok, untuk menghilangkan chicken skin di ketiak apa yang sangat bagus dok? Chicken skin. Oh, Biar supaya kelihatan kalau diangkat tuh tidak berkediput, Dok. Jadi gimana, Dok? biasanya botox bisa. Karena ngecilin kan chicken skin kan dia. Iya. Dengan botox bisa kombinasi, terus juga tapi saya biasanya lihat dulu sih kondisi chicken skinnya kayak gimana ya Mbak, karena kan apakah dia grade-nya ringan, sedang atau udah parah banget kan nggak bisa ngomong jadinya kalau nggak lihat dulu gitu kan. Biasanya botox ketiak bisa, terus kombinasi laser gitu kan, sama ya home care-nya tetap perlu lah. Home care tetap perlu, gimana caranya? Treatment aja tanpa home care yang untuk mempertahankan treatment itu kan. Ya dengan Yulum deodoran bisa gitu untuk home care-nya. Iya, karena dilihat dulu. Harus ke klinik ya. Oh iya. Chin Klinik mau promo soalnya mau bulan puasa. Jadi nanti nih udah mau tereng promonya apa? Nah, gak usah khawatir nih. Yang pasti ada yang namanya kombinasi treatment untuk penghambat bulu, ya Dok ya, Ya. dari Yelum dan Si Pillderma Derma Infusion. gitu. Yang pasti dari mana, Dok? Yelum. Dari Redo. Dari Redo. Tapi emang cuma Redo, saya bingung pakai di mana lagi, nggak tahu. Bukan sekadar promo Redo loh, tapi Iya, emang iya, Redo iya, yang bawa gitu Aduh. ya. Kenapa sih saya mau make gitu? Pertama sih saya nggak nemuin produk yang ada inhibit bulu ya. Iya. Karena saya emang seneng banget yang namanya bersih gitu loh Mbak. Iya. Jadi ya udah ada ini ya udah. Terus yang saya rasain kalau saya tipe orang yang agak resik, tiap mandi sore tuh kalau dulu pakai deodoran yang spray ya. Ya. Kayak tadi lengket, kayak udah mandi nih udah disabunin tapi masih kayak ada sisa lengket, ada silikanya gitu loh. Oh, oke. Tapi emang bener, coba aja perhatiin di ingredientsnya. Saya nggak bilang merek apa ya, cuman ada beberapa gitu. Itu ada silikasnya, cuman mengedukasi kita belajar sebagai orang yang mengerti bahan baku. Jadi untuk kepentingan kita juga kan, Betul. bukan untuk kalau gue nggak peduli karena bukan bidangnya saya, itu diserah juga. Cuman Betul, saya hanya betul. memberikan informasi karena Iya. banyak sekali kejadian ketiak hitam itu loh. Akhirnya kan setelah hitamnya udah jadi tebal kan datang ke klinik, kita pun sebagai dokter mengatasinya jadi nggak cepat. Udah tebal Mbak. Apalagi generasi zaman 80-an nih, tuh ada yang namanya satu bedak tuh. Apa itu? Saya nggak bisa bilang mereknya ya, cuman pasti kalau ada bau ketek pakai bedak. Iya. Bener nggak dengar? Nah, itu aja burket gak sih? Kalau bahasanya bener gak? Tapi itu bikin hitam luar biasa loh. Oh iya. Bikin hitam luar biasa. Pasti ada satu kandungan yang membuat dia seperti itu. Kalau nggak salah ada aluminium atau apa gitulah. Nah gitu. Nah itu yang bikin jadi hitam. Nah itu udah kondisi seperti itu udah sulit Mbak, datang ke klinik pun mereka harapannya saya harus berapa kali dok untuk bisa lebih cerah. Saya sebagai dokter tidak bisa langsung men-statement 10 kali 5 kali hilang gitu, nggak bisa. Jadi saya pun harus lihat juga grade hitamnya dia seperti apa, seberapa dia rajinnya, dia rajin nggak? Karena kayak gini tuh kulit harus dirawat ya. Kulit dirawat akan semakin bagus. Ya. Kalau nggak dirawat ya begitu-begitu aja seperti itu. Pasti ada hasil kok kalau dirawat seperti itu. Berarti ternyata tuh di kliniknya Dokter Chin itu lengkap banget ya. Karena tidak hanya memiliki wajah aja yang cantik ya, benar-benar semua. Nah,
saya mau tanya juga nih dok, apakah Yelum deodoran ini kan sebenarnya kan dipakainya kan di ketiak ya? Iya. Gitu. Nah kita nih ada kombinasi nggak kalau yang untuk yang pasti sih selain ketiak kan pasti ada bikini line ya. Oke. Nah apakah sorry nih kalau kita bicara, tapi kalau udah pakai bikini line nggak boleh dipakai ketiak juga kali ya. Tapi kalau memang untuk satu badannya mungkin boleh ya dok ya. Apakah bisa dipakai untuk si bikini line-nya juga? Karena kan banyak juga bikini line-nya ya cewek-cewek yang pada hitam juga nih dok. Oh, Gitu. untuk Yelum deodoran ini? Iya. Saya sih nggak menganjurkan untuk itu ya kalau ini, karena memang kan dia dibuatnya untuk deodoran untuk ketiak ya Mbak, kecuali kalau misalkan dia maaf kata mungkin dia gemuk ya, Iya. gampang berkeringat dan tapi saya sih nggak anjurin. Biasanya kalaupun bau di area selangkangan atau bikini lain tuh baunya karena area intim sih. Mungkin ada area intim ini mungkin ada infeksi atau ada jamur karena lembab itu. Tapi nggak anjurin karena ini memang didesain untuk ketiak aja gitu kan. Ya. Okay. Nah tapi kalau Silpil dermal infusion itu oke, bisa kan banyak selangkangan yang hitam itu juga bisa. Betul. Untuk treatmentnya sama IPL dikombinasi karena untuk lighteningnya di situ gitu kan bisa, karena kan ada beberapa yang mungkin dulunya dia gemuk jadi kurus. Ya kurus terus masih hitam kan karena gesekan karena lembab juga. Ya udah kita silpil aja dermal infusion itu, karena treatmentnya pertama kita cari treatment yang gak usah bikin ribet maksudnya, atau jadi bikin efek samping. Ngapain cari treatment yang oke, tapi ada hasil yang oke juga gitu kan, walaupun tidak secara instan tapi tetap dirawat, seperti itu sih Mbak gitu. Oke. Berarti kalau untuk bikini line itu bisa pakai Silpil dermal infusion ya? Bisa juga ya, untuk bikini line-nya. Oke. Karena banyak banget juga yang cari nih gitu loh, yang tanya. Dan mungkin juga ada beberapa dokter yang bertanya juga gitu, apakah memang benar si Silpil dermal infusion ini untuk bikini line itu bisa gitu loh. Membantu. Jauh lebih baik, maksudnya orang nanya treatment, kita bikin sebuah treatment yang ibaratnya tidak mencelakai orang dong, yang silpil aja yang lebih aman ketimbang kita chemical peeling, yang dimana chemical peeling obat peelingnya mungkin persentasenya tinggi, atau mungkin dia persentasenya biasa tapi chemical peeling tapi nggak ada efek apa-apa, atau karena ketinggian malah jadi luka bakar atau jadi apa. Jadi HPI hiperpigmentasi. Ya mau ngapain, mendingan kita cari treatment yang oke, yang nyaman dan nggak merusak tapi tetap dirawat, seperti itu. Berarti deodoran ini memang khusus untuk penghambat bulu. Dan ini dok, saya mau tanya lagi, kan ini penghambat bulu. Nah kalau misalkan dia memakainya tuh rutin dalam arti gini, dia kan pasti kan dokter kasih untuk maintenance setiap hari, pagi sore ya dok pasti pakainya ya, after habis mandi ya gitu. Nah mungkin malam mau tidur juga boleh ya. Boleh, nggak masalah. Ya, nah itu dia kan sebulan nih pakai Yelum roll on nih. Terus sama dokter juga kan kamu nanti resepin untuk ininya dermal infusionnya berapa nih kira-kira? 2 minggu sekali atau seminggu sekali dok kalau untuk ketiak? Seminggu 1 kali sih. Seminggu sekali kurang lebih 6 kali ya. 6 kali dia. Nah itu balik lagi, kalau misalkan ternyata dia gak hitam-hitam banget ya, nggak mesti sih Mbak segitu. Jadi kadang perlu konsultasi ya, dilihat dulu. Kan lebih enak ya daripada dia udah cerah sebenarnya tapi dia hanya mau dirawat aja. Betul. Supaya ketiaknya jadi lebih halus, lebih nggak dakian lah ya kayak gitu. Nah, karena kan area lipatan pasti ada resiko untuk berdaki gitu kan. Nah, jadi ya kalau secara SOP dia 6 kali, seminggu 1 kali. Tapi lihat lagi kondisi gelapnya dia atau hitamnya si ketiaknya ini atau bikini lainnya dia gitu. Berarti sebenarnya penting juga untuk konsultasi. Jadi teman-teman yang maksudnya yang memang benar-benar pemerhati kecantikan ya, cantik untuk dirinya. Berarti termasuk krim-krim juga, memang kita juga harus konsul ya dok ya? Ya kalau saya secara pribadi gini, pendidikan orang itu kan bidangnya beda-beda ya. Kalau misalkan ada seseorang atau profesional yang memang dia sudah terkompetensi di bidangnya, ya lebih baik kita nggak usah pusing. Udah mau belajar boleh untuk diri sendiri, tapi nggak perlu terlalu dalam. Untuk ada profesional kok yang bisa diajak konsultasi, diajak bicara, ditanya gitu daripada salah kan. Jadi paling tidak punya profesional yang bisa mengarahkan, bukan untuk harus ya enggak, tapi mengarahkan, dan itu pilihan balik lagi ke masing-masing pribadi kan, seperti itu.
Seperti itu sih Mbak. Berarti kalau klinik kecantikan itu ternyata ya, netizen itu penting banget untuk kalian konsultasi ke dokter kalian masing-masing. Karena bukan harus dengan, misalkan mau konsultasi dengan, ketiaknya bermasalah dengan hitam, entah itu dengan wajah, dengan yang lainnya ya, yang pasti ya Ya, Dok, ternyata itu penting banget. Jadi ya sebenarnya kan ya mungkin saya mau pesan juga ya sama teman-teman ya, karena kan memang banyak banget juga krim-krim yang beredar ya, mungkin. betul. Jadi sebenarnya yang online segala macam itu ya bukan berarti jelek, tetapi yang pasti tetap kita harus konsultasi kepada dokternya atau yang memang kalian percaya ya Dok ya. Ya, atau Nah, bacalah artikel yang ibaratnya mesti mengerti active ingredients-nya apa. betul Jadi betul. bisa ngerti juga yang namanya kondisi kulitnya seperti apa atau Iya keluhannya seperti iya apa. Nah, dari situlah nanti kan bisa membantu kasih iya informasi. iya, Jadi mhm, memutuskannya tidak salah. betul Seperti itu betul. sih. Berarti konsultasi juga kan nggak mahal ya Dok ya? Enggak lah, kalau Heeh, itu juga kan rata-rata gratis ya kalau di klinik kecantikan kan seperti itu. betul. Ada Mm. pertanyaankah dari yang lain mungkin? Nah, kira-kira berapa menit lagi nih, Pak Bos, sutradara? Iya. Jadi masih berapa menit lagi? Cie. Oke, Dok, Oke. 15 menit Heeh. lagi ya. Jadi, apa ya, ya memang selain kita juga ngobrolin masalah Yellow Roll On yang memang lagi booming nih saat ini ya, lagi booming banget. Terus yang kedua, apa ada namanya, bikini line juga memang penting buat perempuan-perempuan ya, cewek-cewek pasien-pasien dokter ya Ya, gitu. Karena mereka juga sudah mulai bertanya mengarah selain daripada wajah juga ya. iya Berarti betul. dokter juga harus expert untuk hal body dan lain-lain juga nih penting banget. Ya mau nggak mau karena kan datang nih keluhannya ini ya, udah kita harus cari inovasi dong Mbak. Iya iya, Nah kebetulan Redo ada produk, ya udah kita mencoba menjembatani gitu iya dalam iya, arti kebutuhan si customernya gitu betul kan betul. karena Redo ini kan bukan MLM atau apa ya, Iya maksudnya betul. memang by on prescription of dokter gitu Iya kan. betul Jadi ya betul. sudah kita akan mengarahkan karena emang juga satu-satunya yang bisa menginhibit bulu kan gitu. Betul betul. Jadi ya kenapa enggak kalau misalkan emang ada keluhan kita siapkan gitu kan, seperti itu. Berarti bukan selain dengan tabletnya aja, ternyata roll Ya. onnya itu bagus. Terus, Dok, saya mau tanya, harganya mahal nggak sih, Dok? Tapi penggunaannya cukup efektif loh, nggak Nah, yang sampai ibaratnya seminggu sekali habis enggak atau 2 minggu sekali enggak berapa gitu. lama ya, Dok, ya kira-kira? Saya pakai udah cukup lama sih, udah hampir 3 minggu ya. Iya, 2 Oh bulan. 2 bulan, 2 bulan? iya. 2 bulan itu bisa habis, tapi kalau berdua suami istri mungkin sebulan lah gitu kan. Tapi pakai kan sehari kita paling paling seinget-ingetnya pakai itu kan pas mau aktivitas dong Betul pagi. betul Kalau betul. saya pakai biasanya pas mau aktivitas dan mau olahraga, Mbak. Olahraga ya? Iya olahraga saya Iya. pakai eh, karena saya ngerasa kenapa mencegah bau aja gitu kan kalau orang sekitar kita lagi olahraga banyak kan kita mencegah tapi sih nggak pernah sih saya nggak pernah ngerasa bau sih pakai yang ini. Iya. Waktu yang sebelumnya kan ada tuh klaimnya Mhm 24 jam, mhm. 24 hours atau 18 hours gitu Mhm dia mhm. untuk mencegah bau. Tapi kalau udah keringet panas ya tetap aja kok masih bau. Masih bau. Misalkan nih Mmm, gini, pas lagi olahraga saya lupa pakai deodoran. ya, Habis pakai deodoran yang biasa saya pakai mhm. bukan Ilum ya. Itu besok paginya tuh saya ngerasa pas lagi nge-gym aduh kok kayaknya nggak enak ya masih Iya, ada heeh saya heeh aja heeh. bisa mencium nggak tahu orang sekitar saya Betul kayak betul jadi betul. insecure Iya kan iya, insecure. betul betul. Tapi kalau misalnya pas semenjak pakai Redo ini saya itu lupa pas olahraga nggak ada cium bau tuh misalkan Oh, pas pagi olahraga. Jadi saya ngeliat pasti ada satu zat aktif dari deodoran yang sebelumnya saya pakai itu yang menciptakan situasi gitu oke, loh. situasi ya, apalagi Situasi dalam arti yang menciptakan bau itu mikrobanya jadi nggak teratasin gitu. Tapi kalau ini walaupun nggak dipakai masih teratasi gitu loh, oke. gitu. Mmm. Nah, Dok, ini, ada beberapa ya kemarin tuh kan saya, kebetulan teman-teman juga nanya, kalau misalkan kita beli roll on nih yang tersebar di apa namanya, di yang ada nih ya Mhm. gitu. Nah, ada beberapa yang setelah dia pakai itu, dia langsung hitam tuh, Dok, Oh ya? tiaknya. Itu nggak nyampe Mmm. inilah, seminggu, 2 minggu tuh langsung hitam Mmm. gitu. Mmm. Nah itu,
itu apakah memang tadi zat yang tadi dokter bilang itu memang ada di situ? Nah, terus yang kedua, kalau misalkan memang sudah hitam nih, fit katanya. Terus gua nih katanya pakai IPL dan ternyata tuh cuma bersih aja, setelah itu hitam lagi katanya. Apa sih yang harus gua pakai? Apakah memang Yellow roll onmu dan menjamin nggak gitu kan? Ada yang bertanya Gini, seperti itu. Kan tadi kan pernyataannya sudah hitam. Iya, sudah hitam. Sudah hitam. Saya nggak bilang Yellow itu bisa mengatasi, enggak. Ya. Tapi dia merawat, Mbak. Supaya merawat tidak ya. semakin parah atau merawat dan lumayan mengatasinya. Tapi tidak membuat material atau kandungannya itu tidak membuat semakin hitam lagi gitu loh. Dan mencegah. Jadi kalau misalnya kita terus pakai kan udah treatment, pakai lagi yang bahan bakunya malah bikin hitam, ya sama aja treatmentnya toh. Tapi kalau kita bisa merawat dengan produk yang tidak menciptakan kondisi hitam lagi, ya, treatment kita akan berhasil kan. Harapannya seperti itu. Nah, walaupun treatment yang kalau udah hitam sekali, ya bohong lah kalau misalkan satu kali langsung putih, atuh ya serem itu mah, Iya, gitu bener. kan. Itu nggak masuk akal lah gitu lah. Jadi semua tuh ada waktu, ada berapa kali, ada harus dirawat, Mbak. Betul. Jadi kalau misalkan ada seseorang yang mengklaim satu kali, Mbak, itu menyeramkan loh, saya bilang. Menyeramkan. Tapi kita sudah tahu bahwa tadi saya cerita, dia itu baking soda bukan klorin. Baking soda kalaupun pakai baju kan tampak baking soda tampak lebih cerah gitu kan. Nah, tapi di tangan pun tidak membuat kulit jadi rusak. Perih ya, panas ya. Seperti klorin kan. Terus udah gitu juga bau, tidak berbau. Kalau klorin kan kayak karporet gitu kan, bau kan. Nah, jadi kan pasti zat kimianya pasti tetap ada, cuman jauh lebih natural dan jauh lebih tidak berefek samping ke depannya gitu loh. Seperti itu sih. Nah, saya mau tanya juga, Dok. Untuk sick pill yang tadi dokter bilang, dermal infusion dengan serum Lumixil tadi, apakah si serumnya itu memang kan untuk whitening ya, untuk brightening. Nah, maintenance-nya itu apakah harus setiap minggu, Dok? Ya, untuk yang jadi kan combine tadi tuh sama Yellow ya. Yellow roll on kita pakai. Nah, untuk treatmentnya seminggu sekali selama 6 kali kan dokter bilang, untuk 4 kali. Nah, untuk selanjutnya, Dok? Selanjutnya biasanya kalau misalnya itu saya sih 2 minggu atau 1 bulan sekali. Nanti balik lagi sih, kita lihat setelah 6 kali itu kita evaluasi dong. Evaluasi. Iya, udah ada perbaikan. Misalkan nih, misalkan dari tangan ini lebar hitamnya tuh setangan ini, Mbak. Karena sudah di treatment, tinggal yang tengahnya, sininya udah better, better. Ya udah, berarti kan ada progres dong, ada hasil ada perubahan dari kan? treatment itu kan. Ada perubahan yang pastinya. Ada perubahan dan ada home care-nya jadi menunjang dengan baik karena tidak membentuk hitam lagi. Betul. Karena produk yang dipakai itu produk yang tidak menciptakan sesuatu efek samping kembali secara lama dipakai. Nah, seperti itu. Jadi ya nanti setelah itu kita evaluasi, kalau misalkan dianya bisa seminggu sekali, kita fokus di tempat yang hitam itu. Sisanya tinggal treatment aja gitu kan, buat perawatan aja gitu, tetap mempertahankan bersihnya. Seperti itu sih, Mbak. Siap. Mungkin waktu berjalan ya. Nah, yang inbox yang mungkin ada pertanyaan nih, kebenaran ada voucher ya. Yang ada pertanyaan inbox mungkin nanti ditunggu. Dan tadi udah 2 orang ya. 2 orang bertanya. Jadi kalau ada yang mau bertanya dari Chin Clinic yang pastinya atau Rido Treatment ID ya, untuk pasien-pasien ya yang masih penasaran mau tanya, kita masih open buka pertanyaan gitu ya. Oke, Dok, kita lanjut. Jadi Dok, untuk yang treatment yang tadi dokter yang mau launching nih, nah saya boleh nggak dikasih tahu nih kalau dokter ada? Oh, nggak apa-apa. Boleh. Iya, ternyata dokter ini bentar lagi mau grand opening lagi nih. Itu jadi keren banget, kliniknya makin nambah banyak, pasiennya makin banyak. Waduh, keren banget deh pokoknya ya. Yang pasti pakai alatnya dari Redo. Ya, dari Redo ya. Kalau Mr. David, hai Mr. David, apa kabar? Jadi selama ini Ramdan gimana, Dok? Melayani dokter. Oh iya, saya mau kasih kabar, dokter kemarin tuh dapat yang paling terbanyak pemakaian di 2021 ya.
Yelum tablet terbanyak dan beliau sudah mendapatkan ya ya sedikit reward reward lah ya gitu dari Redo. Jadi keren banget gitu. Ya. Terus yang kedua, beliau sekarang tuh memang dia tuh dokter yang memang benar-benar senang dengan apa ya dok? Apa, Mbak? Trial ya, trial dan Kita harus ternyata cari inovasi lah. betul dan ternyata setelah di trial apa namanya kombinasi ini yang ditemukan dengan beliau. Ya, jadi beliau melihat oh ternyata dikombain sama ini keren banget Mbak Fit gitu. Iya. Dan ini makanya kenapa kita buat IG live ini. Jadi kita memberikan edukasi dan pengalamannya si dokter tersendiri gitu loh yang sudah mengerjakan ke pasiennya. Dan gimana dok hasil-hasil dari pasiennya juga yang dokter sudah mulai Kalau saya sih sudah coba secara sendiri coba. Emang Mbak, untuk saya sih, jadi waktu itu saya ada gagal waxing di Ya. ketiak saya gara-gara waxing jadi lecet, jadi agak sedikit HPI ya. Saya nggak berani pakai krim yang ada obat kimiawinya karena saya tahu ketiak itu kan lembab kan. Jadi kalau misalnya dipakai krim pemutih yang ada kimiawinya kan takutnya malah jadi HPI kembali gitu kan. Betul. Akhirnya ya saya gagal waxing tempat lain sih Mbak. Terus setelah itu saya coba treatment yang natural aja lah gitu kayak lulur. Terus setelah luluran sendiri kan, karena waktu itu belum ada silpil ini. Terus laser IPL. Bulunya terkontrol. Tapi hitam yang karena gagal waxing itu masih ada kayak bentukannya gitu. Oh, Gitu. besar kecilnya ya? Ya, jadi Kelihatan ya, masih buletan ya? Ya. Awalnya ketiak saya nggak hitam seperti hitam bagaimana gitu, cuma gara-gara gagal waxing itu jadi HPI. Nah, terus akhirnya saya rajin tetap lulur sama pakai treatment silpil itu dan deodoran ini setelah ada ya. Enggak, jadi HP-nya itu rada memudar dan tapi udah nggak ada sih saya ngeliat perhatiin. Wah, keren banget ya Terus berarti ya. yang saya seneng itu saya tuh sering banget waxing. Karena emang nggak bertahan orangnya kalau ada bulu gitu loh. Terus jadi saya nggak berani dicabut Mbak. Saya biasanya karena kalau dicabut dia di chicken skin kan jadi kayak pori-pori gede kan. Jadi saya biasanya apa tuh Mbak threading ya? Di threading pakai benang, saya threading sama di waxing lagi. Nah itu chicken skin saya nggak kebentuk. Terus kedua juga pas pakai si silpil ini jadi agak halus ya, jadi nggak terlalu besar pori-porinya karena kan halus banget dia punya pelatnya kan untuk tip diamondnya ya dok ya, untuk ngangkat eksfoliasinya. Terus udah gitu, nah dirawatlah dengan moisturizer yang ada di si Yilum ini kan saya bilang dia nggak ada silikanya, jadi memang dipakai nggak lengket gitu. Maksudnya dipakai itu kayak masih agak lembab-lembab. Kalau yang lain tuh kayaknya memang lengket gitu kan. Nah itu ternyata waktu saya masih pakai deodoran yang lama yang rada lengket itu masih menciptakan HPI itu masih nggak berkurang. Tapi pas setelah ini jauh lebih bersih seperti itu. Oke dok. Dua pertanyaan kali ya, dua pertanyaan dok. Kesan dan pesan selama dokter menjadi dokter kecantikan. Ya, kesan dan kesannya. Terus yang kedua, ya mungkin dokter mau ngucapin kalau misalkan nih apa mau kasih promo sekalian nih, promo apa untuk apa namanya, mungkin klinik yang nanti tuh dok, klinik yang baru, ya gimana dok? Kalau kesan-kesannya sebagai dokter kecantikan yang pasti harus selalu inovasi. Karena di bidang estetika itu banyak hal yang harus digali, banyak hal-hal baru yang menyenangkan, yang dimana banyak kasus-kasus baru yang menyenangkan, yang dimana kebutuhan customer juga makin banyak gitu loh. Jadi sebagai dokter estetika yang pasti kita harus selalu inovasi, harus up to date. Jangan mau ketinggalan kalau masih mau bertahan di dunia seperti ini ya, di dunia estetika, karena memang kebutuhannya tuh makin maju gitu loh, dan inovasi dan penemuan-penemuan estetika tuh juga makin maju dari segala macam gitu kan. Ya gitu. pasti. Nah, kalau untuk saya sebagai dokter, saya selalu mau belajar berinovasi karena saya tahu itu kebutuhan saya untuk tetap mempertahankan dunia ini, dunia estetika saya gitu. Terus kayak cinta banget ya dok ya. passionnya ada di situ. Terus ya mohon doa restunya juga. Amin. Karena Sim Klinik akan
buka di Depok di Yeay. daerah Limo, Yeay. Grogol. Kita akan buka Keren di situ. Ya masih dalam tahap proses. Mungkin sebelum Lebaran akan segera dibuka. Mohon Wih. doa restunya aja buat teman-teman, sahabat-sahabat, teman sejawat semuanya yang udah nonton podcast ini. Semoga kita semua yang di bidang estetika bisa saling bekerja sama, saling membangun ya, Amin. dan saling mendukung, sama-sama berkembang seperti itu. Yang ke cabang berapa nih, Dok? Cabang berapa nih? Masih pelan-pelan, Mbak. Saya baru cabang ketiga. Alhamdulillah. Planning berapa cabang, Dok? Saya tipe orang yang asik-asik aja ya, gitu. Enggak yang ambisi untuk target segimana. Saya ada kesempatan saya buka, senang saya buka. Lagi nggak mood ya nggak buka. Kebanyakan duit. Amin. Dokter, terima kasih banyak. Hari ini ilmunya sangat bermanfaat buat kita semua. Ya. Yang pasti buat pasien-pasiennya Dokter Chin yang tercinta. Dan Terima ingat, kasih, ini pasien. dokternya udah cantik banget, baik, and yang pasti beliau ini sangat open banget karena beliau tuh benar-benar melayani pasiennya dengan baik dan beliau selama ini menanganinya dengan sendiri. Kadang-kadang beliau tuh nggak enak kalau nggak pegang pasien sendiri, ya dok ya. Ya. Sebenarnya dia juga maksudnya pengennya punya tangan banyak ya, tapi karena tangannya cuma 2, jadi harus benar-benar dijadwalkan, benar ya dok ya. Ya seperti itulah. Oke. Ya. Kita sudahi ya dok ya. Oke. Thank you. Dokter, terima kasih banyak. Ini tempatnya asik banget ini. Kita di rumahnya beliau loh. Dan ini beliau nih rumah yang pertama banget buka klinik dari 1 bed sekarang udah 3 cabang. Bentar lagi mungkin bisa 20 cabang ya dok ya. Ya doain aja, doain aja. Amin. Jadi Bekasi rasa puncak ya. Baik. Yang pasti ingat Yelum deodoran dari Redo Marketing Indonesia. Terus Redo juga ada Sikpil Dermal Infusion yang dikombine oleh Dr. Cynthia Jayanto dan itu adalah inovasi terbaru di treatment kecantikannya di klinik beliau. Dan jangan lupa datang langsung ambil yang namanya promonya. Bentar lagi kita mau Idul Fitri, mau suci-sucian. Jadi semua harus serba putih. Nah, Bersih. termasuk ketiaknya. Oke. Terima kasih ya Olet. Oke, terima kasih Indonesia. Selamat siang.